Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sahabat saklar ya. Sahabat saklar adalah sahabat saung kalakan. Jadi lagi ngumpul malam minggu ya ini ya. Malam minggu. Banyak tamu di sini, ada Mang Asep, ada Ustadz Azhari, ada Bang Dori, ada Abang Duta. Asep Fly lagi di sono, lagi terima telepon, harusnya bentar lagi dia gabung. Pak David namanya, Asep Fly nama kerennya. Sengaja malam-malam seperti biasa nongkrong, merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terjadi, yang tiba-tiba muncul ketika ada di situasi obrolan-obrolan rumahan lah, tongkrongan. Pak David, ayo, nggak apa-apa, ini mas rame-rame. Ini rame-rame. Serius, rame-rame. Non, itu di belakang kamera ada Pak David, mau Pak Asep Fly. Oh, Asep Fly, silakan Pak Asep Fly. Asal bintang tamu Mau ya. ngambil apa? Di sini semua rokoknya udah diambil. Emang pancing dari sini. ya, Gitu. Di Mana? belakang ini. Sini sampai saya nih. No. Ayo sisi. Di atas. Cicak. Ini Siapa yang suruh di sini? Fly. Kuat ya. Enggak, udah pas sudah. Fly. Nggak usah pakai ini ya, kayaknya nyampe deh. Iya, betul. Nyampe kan? Ini kita nyampe ya? Mang, sonoan mah. Nah, itu. Samping saya ada Pak Mr. Asep Fly yang kemarin jadi host. Udah kenal. Jadi sebenarnya nggak ada host pasti di sini, cuman tektokan aja, ngobrol-ngobrol renyah lah. Kerupuk. Gini, kemarin ada ini Pak Ustadz, situasi yang real, nyata kita alami. Mau nanyain tentang puasa kan kita itu rukun Islam yang ketiga ya. Salah satu itu puasa wajib. Ada puasa sunnah yang lain. Kemarin ada situasi obrolan yang benar-benar kejadian di saya. Ada temen yang nongkrong, beberapa teman-teman nongkrong di rumah. Ada tamu lah, ngobrol seadanya. Saya kebetulan masa nggak ngasih minum sih ya, ngasih minum lah, snack gitu. Ternyata beliau puasa. Itu pun ketawanya di ujung ya, Bang Dori ya, Iya. di ujung ada puasa. Nah, saya kan awam begitu atau mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton juga nggak begitu paham. Mudah-mudahan ini mewakili kegelisahan lah, ketidaktahuan kami. Itu puasa sunnah itu ketika katakan saya berpuasa, terus saya itu bertamu di tempat teman atau siapapun, dan si teman itu akhirnya menghidangkan beberapa sajian lah. Itu memang harus sebaiknya dibatalkan atau diteruskan, atau bagusnya seperti apa, atau itu sebuah kebudaya atau memang ada ajaran secara Islamnya. Monggo Pak Ustaz Azhari, udah nggak apa-apa gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sahabat pelakar ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita ya mengenai permasalahan puasa ya. Puasa sunnah khususnya. Puasa sunnah itu memang banyak ya, selain dari puasa Senin dan Kamis ada puasa Yaumul Bid ya, ada puasa Arafah, Tarwiyah, banyak ya. Jadi banyak macam puasanya. Artinya ada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau puasa Senin Kamis kan memang di hari Senin Kamis saja. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana tata cara kita dalam melakukan berpuasa.
ya mengenai permasalahan yang tadi Pak Guru sampaikan, ya ini memang situasional dan pernah terjadi, ya sehingga ada salah satu imam ya yang sangat menutup masalah ibadah ubudiyah seperti ini ya. Kenapa? Karena dia tidak ingin orang tahu kalau pada saat itu dia beribadah. Ketika imam ini ditanya, apakah kamu hari ini berpuasa? Maka dia akan melakukan atau membatalkan puasanya dengan langsung memakan. Karena apa? Ketika ditanya seperti itu, imam itu memberikan penjelasan hadis Rasulullah SAW ini, hakaza. Ya, dia terus ditanya oleh jamaahnya, ya imam, apakah kamu hari ini berpuasa? Ya, akhirnya dia menjawab, aku tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Karena apa? Karena ketika aku jawab tidak, maka akan tumbuh ria. Ya, tumbuh ria. Tapi ketika aku jawab iya, aku berpuasa, sehingga dia tidak ingin diketahui. Jadi adabnya ketika seorang tuan rumah ya yang menyajikan, ya, pastikan bahwasanya tamu tersebut sudah biasa melakukan puasa sunnah tersebut ya. Kalau memang tidak tahu, jangan ditanya juga. Itu adabnya orang tuan rumahnya. Lalu kalau misalkan adabnya si tamu bagaimana? Pastikan dia dalam keadaan tidak berpuasa. Nanti kalau ditanya, apakah kamu berpuasa? Seperti ada imam tadi, aku sangat tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut. Ya, tapi ketika situasinya seperti itu disuguhi, mana yang lebih baik? Batalkan puasanya. Sikat berarti Ya, ditanya yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Batalkan puasanya. Menghormati tuan rumah, pahala puasanya sudah. Ya, pahala puasanya sudah dapat. Menghormati tuan rumah, pahala juga dapat dua pahala. Ketika disuguhi dengan maksud karena dia berpuasa, menyakiti nanti tuan rumahnya. Ya, jadi ada adabnya. Ketika kita berpuasa itu juga ada adabnya. Jangan sampai ketika kita melakukan ibadah tapi menyakiti orang lain tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari. Ya, jadi pastikan jangan sampai amalan yang sedang kita lakukan mencederai ibadah kita juga. Ya, kita tidak bermaksud ya. Kita ingin memelihara amal kita supaya puasa nih jangan sampai batal. Gitu. Tapi menghormati orang yang sudah menyuguhi, apalagi minuman sampai menyajikan makanan, menghormati tuan rumah, ya, karena dia menyajikan lebih baik dibatalkan demi menghormati tuan rumahnya. Meskipun itu masih pagi gitu. Orang innamal a'malu binniyat. Ya. Allah melihatnya innamal a'malu binniyat. Semuanya itu sesuai dengan niatnya. Ketika orang sudah meniat sesuatu yang baik, dapat satu pahala. Ya. Tambah lagi dia lakukan amalan, berlipat-lipat pahala. Jadi kalau ketika sudah niat, ya, apalagi kalau puasa sunnah, ya, puasa sunnah kan niatnya itu nggak mesti kayak Ramadan di sebelum subuh. Ya. Puasa sunnah bisa setelah subuh atau bisa sudah siang, ya, bisa saja nggak ada masalah. Ya, saya itu nggak tahu kalau si Tuan rumah, tamu itu berpuasa sampai pada akhirnya ini udah komplit lah, paling teman-teman udah standby ya, dan udah makan dan lain-lain sampai ini beneran ini beneran puasa ya, sampai seperti itu. Jadi saya sendiri akhirnya kan sampai pulang pun nggak ada niat untuk membatalkannya. Nah itu kan mungkin ya beberapa yang mengalami seperti saya
ternyata nggak ada bentuk kekecewaan lah sedikit Ya, lah. itu Takutnya yang seperti itu yang kita khawatirkan. Iya. Yang tadi saya bilang bahwasanya tidak sampai menyakiti ya tuan rumahnya, tapi mengecewakan. Bagaimana rasanya dikecewakan? Itu yang kita jaga. Amalan yang kita sedang lakukan jangan sampai mengecewakan orang lain, itu maksudnya. Nah itu Jadi baiknya batalkan. baiknya batalkan. Itu Tapi salah nggak kan gitu ya? Hmm. Salah nggak orang tersebut tetap mempertahankan puasanya? Tidak salah. Lalu salah nggak tuan rumah menyuruh? Tidak salah, nggak ada yang salah di situ. Tapi kita tetap beradab. Berarti itu nggak wajib untuk dibatalkan juga Tidak ya. wajib dibatalkan. Tapi lebih baik Lebih baik. dibatalkan. Karena puasa sunnah mana ada yang wajib? Ya. Lebih baik ya. Bahasa yang tepat adalah lebih baik dibatalkan demi menghormati tuan rumah. Ini berlaku buat tamu ataupun si tuan rumah. Misalkan ada saya sebagai tuan rumah dan saya sedang puasa. Ada bertamu dari jauh gitu, yang nggak mungkin lah kita tidak menyuguhkan Ya. hidangan. Saya pun harus, bukan harus ya. Berarti lebih baik membatalkan Lebih baik itu ya. membatalkan bersama-sama. Tidak mungkin orang tuan rumah sedang berpuasa menyuguhkan makanan atau minuman kepada tamu, menyuruh minum tapi tidak ditemenin. Ya. Gimana adabnya kan gitu kan? Begitu juga orang yang sedang berpuasa bertamu disuguhkan, gimana rasanya? Kalau konteksnya maaf, muslim dan muslim non muslim konteksnya. Ya, Seperti saya ke bos nih, selalu Yang pasti gini ya, mengenai puasa sunnah sudah jelas ya adabnya, kecuali kita bertemu dengan orang yang non muslim yang tidak mengerti sama yang sekali tidak Islam. tahu sama sekali, kita bisa berikan penjelasan kepada mereka. Walaupun dengan saya puasa Mister, saya tidak makan sama ya. Ya kita bisa berikan penjelasan. Bolehkah itu? Ada baiknya, Hmm. ada baiknya masih kita memberikan penghormatan ya. Kecuali puasanya adalah puasa wajib ya, Ramadan. Tidak ada lagi ruang untuk Toleransi. Membatalkan. di situ ya. Karena apa? Kan itu wajib. Wajib. Jadi jelas kita ya, maaf saya sedang puasa Ramadan jelas. Tapi ketika kita di puasa sunnah, anjuran adalah lebih baik dibatalkan. Walaupun non Siapapun muslim. itu, siapapun. Itu ya aja sedikit uraian mungkin bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami. Itu jatuhnya ajaran atau adab atau budaya? Ya, yang pertama pasti karena itu adalah ajaran dari agama yang mengenai puasa itu kan, seperti tadi Pak Guru bilang adalah rukunnya, walaupun itu sunnah ya tetap di dalam ajaran Ya. agama. Cuman karena kita beradab, karena adab kita utamakan ketika kita sedang mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan harus dengan adab, sehingga adab itu menjadi budaya ya. Jadi hal-hal yang baik itu dibudayakan sehingga orang-orang yang melakukannya itu tidak merasa suatu keharusan, suatu keinginan. Budaya karena budaya itu biasa. Nah, gitu jawabannya teman-teman sahabat. Kalau ada yang mau nanya nih seputar situasi ini, sudah terkumpul pertanyaan mungkin Bang Duta, Bang Dori, Pak Asep Lai, Mang Asep, ada dua Pak Asep di sini. Ada? Asep kuadrat. Asep kuadrat nih malam ini namanya. Apa Bang Duta? Biasanya nih kaya akan pertanyaan ini Bang Duta ini. Hah? Cuma tanya. Banyak anak-anaknya dia banyak Bentuknya. Enggak sih, paling itu pendasarnya adab ya. Ya. Ada nggak Pak Ustadz maksudnya mengenai atau dalil atau riwayat atau para tabiin sahabat kan gitu, atau ada nggak gitu kisahnya yang mungkin Allah beri buat saya gitu kan pribadi? Ya, seperti yang tadi saya jelasin ya, ada salah satu imam Syekh Ibrahim ya, di Irak yang ditanyakan oleh para muridnya mengenai dia, ditanyakan apakah kamu hari ini berpuasa? Gitu ya. Dia jawab hakaza hari Rasul ini dijelaskan tentang masalah kaifiat masalah puasa sunnah bla bla semuanya. Yang ditanyakan tidak dijawab. Ya. Lalu didesak oleh muridnya, apakah kamu puasa imam di hari ini? Maksudnya hari itu hari Senin gitu ya.
dia nggak mau jawab. Oke, baik. Dia nggak mau jawab. Nggak mau jawab, Kenapa? dia. Dia nggak mau orang tahu. Maksudnya gitu. Jadi adabnya ketika kita berpuasa sunnah, kalau bisa orang jangan tahu. Bukan harus ya, kalau bisa. Nggak mungkin kan kita, gue puasa nih, gitu ya. Nggak mungkin juga kan seperti itu ya. Jadi, Sombong. itu namanya ujub. Ya. Orang jumawa. Jumawa. Gitu ya. Oh. Jadi ada pasti ya cerminan buat kita di dalam beragama seperti ini, dalam melakukan ada cermin-cerminnya. Dari kata saya jelaskan dari Imam Nawawi di dalam kitabnya, ya menceritakan tentang masalah bagaimana akhlak atau adab Rasulullah dalam berpuasa. Ketika Rasulullah dalam berpuasa dan diundang untuk makan, ya makan. Tidak mengatakan saya puasa, ya makan. Kenapa? Beliau yang lebih paham masalah tentang adab. Masya Allah. Kalau bukan beliau yang jadi cerminan buat kita, siapa lagi? Kalau Rasulullah diundang sahabat untuk makan pada saat dia puasa, kenapa kita tetap melakukan puasa? Puasa seperti itu. Kalau cerminannya adalah Rasulullah. Tapi kalau orang yang bertahan tetap dengan puasanya, bagaimana? Ya silakan saja. Tidak ada yang salah di situ. Adab, tetap kembalikan lagi ke adab. Atau lebih baik tuan rumah nanya, masa harus gitu? Ya seperti tadi, Puasa enggak? nggak mungkin. Ya, yang tadi saya bilang bahwasanya ketika ada pertanyaan apakah puasa, Imam Ibrahim itu takut dengan pertanyaan itu. Karena apa? Ketika dia bilang saya tidak puasa, timbulnya ria. Iya. Oke. Tapi ketika saya jawab puasa hari ini, ujub, sombong, jumawa, gitu ya. Jadi dia tidak menjawab bukan dengan kata-kata, tapi langsung dia batalkan puasanya. Ya. Untuk mengatakan bahwasanya dia saat itu tidak berpuasa. Puasa. Iya. Walaupun dia sudah niat berpuasa. Kembali lagi, walaupun dia sudah niat berpuasa, dia sudah dapat pahalanya puasa, dan dia menghormati orang yang menyajikan. Double berarti, double pahalanya. Iya. Kan maunya gitu kan, double satu amalan tapi double gitu kan. Ada juga Ustaz, teman saya pas puasa gitu. Emang dia nggak bilang saya lagi puasa, tapi kelihatan dari bibirnya pecah-pecah. Dulu, pecah-pecah panas dalam. Sariawan itu. Pegangin perut aja. Gitu. Sariawan. Itu antara dia puasa apa lapar gitu. Kelantik ya. Perutnya lengket. Iya, ucusnya lengket. ada ya cerita ya, ketika orang yang sedang berpuasa ya, dia bertemu dengan pekerja ya, lalu disuguhi makanan, dia bingung dengan apa sikapnya, apakah diteruskan berpuasa atau dia batalkan ya, dengan mengikuti apa yang dia dapatkan. Dia menghormati orang yang menyajikan dengan membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia mengikuti apa yang telah didapatkan oleh gurunya. Gurunya mengamalkan apa yang telah didapat oleh gurunya. Iya. Gurunya terus sampai ke Rasulullah SAW. Iya. Jadi Gitu ya. tapi ya gini Pak Ustadz, repot tanda kutip ya, tiba-tiba yang tadinya nggak menikmati atau tidak membatalkan puasanya sampai selesai, sampai tongkrongan itu bubar, sampai rumah dia makan. Itu gimana? Ada begitu. Ada kan? Nah itu apa ya? Jadi masih ini enggak puasanya itu masih dihitung ini enggak? Semua tarbiyah buat kita ya, buat yang menyuguhkan tuan rumah, buat yang berpuasa jadi tamu. Ketika dia mempertahankan diri untuk berpuasa, tapi pada saat pulang dia berbuka puasa, apakah dipertanyakan masalah pahalanya bagaimana? Pahala tetap Ya. Tidak ada yang namanya pahala setelah berpahala terus ditarik lagi ya. Dia tetap berpahala, cuman adabnya dia ingin dilihat orang berpuasa, tapi ketika tidak ada orang dia membuka. Kembali lagi Gimana? nawaitu ya. Ini Ustaz, apakah alangkah baiknya Bibir pecah. bukan pecah-pecah lagi, alangkah baiknya dia untuk menjaga puasa sunnah Ya. ini
kalau misalkan berkeliaran tetangga kanan kiri gitu, takutnya disuguhin makanan, ya apakah lebih baik di rumah aja gitu? Ketemu gitu ya. Enggak, ini kan keluarnya mungkin lagi pas sholat. Namunya hari Selasa. Gitu. Nggak ketemu Senin. Nah, waktu itu pernah saya kejadian Mang Asep nih. Mang Asep lagi puasa sunnah dia. Dia untuk menjaga puasanya gitu kan, dia nggak keluar rumah, dia cukup tidur di rumah. Jadinya itu habis subuh dia tidur, kita bangun maghrib. Nah, cocok tuh. Johor enggak, asar enggak. Enggak, cocok tuh. Gimana Pak Ustaz? Gimana? Cocok ya. Ya sahabat pelanggar ini berjalan ya, nggak mungkin orang puasa sunat habis tidur enggak, asar enggak. Bakar nih ya. Ya, yang namanya puasa tidak mengganggu aktivitas kita ya Pak Arif. Seperti ada Ramadan kan tidak mengganggu, karena memang Ramadan semuanya bareng-bareng puasanya. Tapi ketika puasa sunnah kan sendirian, nggak ada yang tahu. Makanya itu trik bagaimana cara kita untuk melakukan puasa sunnah tersebut. Ya, ya orang mau berkunjung bertamu ya silakan saja, tapi kasih waktunya jangan lama-lama gitu ya. Kalau mau langsung diberikan informasi ke tuan rumah, kami jangan disuguhin ya, udah selesai gitu adabnya. Toh tuan rumah juga pasti tahu, oh ya mungkin sedang berpuasa, karena dia udah minta tanpa menyakiti tuan rumahnya, dan puasanya tetap terjaga, ya kan? Pahalanya didapat, tapi tidak menyakiti tuan rumahnya. Kalau nggak usah disuguhin, sementara aja gitu. Alhamdulillah banget. Waktu itu Duta lagi puasa sunnah ke rumah Pak Guru, nggak sediain kopi, nggak disediain teh. Bukan karena Pak Guru tahu, emang nggak ada. Nggak ada, itu boleh yakin. Kalau masih lagi ngerti rezeki, biar pahalanya datang. Iya. Orang tahu nggak disiapin. Oh, Pak Guru lagi menyari juga yang punya kopi. Iya. Ya gitu, jangan-jangan sampai rumah ya dia makan, jadi lucu gitu loh, mendingan makan yang tadi aja makan sekarang. Tapi misalnya saya dikasih kode-kode seperti itu, kan yang si Fulan ini nggak puasa, cuman nggak pengen ngomong gitu. Nah, akhirnya mengeluarkan kode-kode, udah nggak usah. Cuma nggak ngomong, sayanya nggak ngeh dengan nggak peka dengan begitu. Tetap aja ngeluarin, tetap aja masing-masing gitu loh ini. Kan udah ikhtiar. Karena kita udah ikhtiar. Yang puasa udah ikhtiar, ngasih tahu clue-nya. Kalau Pak Guru bilang tuan rumahnya nggak peka, mungkin besok-besok kita tambahin pekanya biar lebih peka. WA aja, di WA aja. Bener udah nolak sih sebenarnya, udah nolak, cuman masa iya sih masih nggak percaya sampai yang orang yang berpuasanya itu juga harus bisa melihat waktu-waktunya, jangan terlalu lama lah gitu ya. Tetap dia bermuamalah gitu. Jadi jangan terlalu lama, waktunya aja dia atur ya. Nah, mau ke rumah orang, jam 12 siang, pas makan siang, gimana nggak ditawarin? Waktunya pas makan siang. Makan Gitu ya. Namunya habis maghrib. Iya. 10 menit sebelum maghrib. Enak Nah, kan pas. Tuan rumah nggak punya apa-apa. Oh, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Tuan rumah tidak tahu bahwasanya tamunya sedang berpuasa. Orang yang menghidangkan untuk orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Orang yang menghidangkan ya untuk orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi seakan-akan yang menghidangkan itu sedang mendapatkan pahala puasa. wah. Berarti Nanti tamunya tadi ya, berarti pertamanya jam 6 kurang 10 kalau maghrib jadi tetap ya. Akhirnya direncanakan. Apa jadi ngasih ide? itu Besok-besok tamunya jam buat ibu-ibu, itu buat ibu-ibu. Kalau yang lagi datang bulan nyobain yang puasa sama ada pahala. Berarti kalau maaf, Puasa lah. ada teman saya yang rajin puasa Senin Kamis, supir juga ya, driver ya, profesinya. Kalau saya belikan dia untuk buka puasa, dia terus kasih ini buat buka, belikan padang. Itu gimana pahalanya? Sama, merek ke saya. Sama. Sama. Silakan aja. Nggak perlu orang datang ke rumah kan, di jalan juga. Karena saya tahu dia sering puasa Senin Kamis, nggak pernah Silakan. lewat. Beli nasi padangnya tahan mendekat maghrib, jangan dulu siang. Iya. Basi. Iya. Kasihan. Kasihan dia nyium aroma ntar. Yang puasa Perjuangannya berat ya. Ya makanya baru tahu kalau itu pahala. Iya. kan. Dapat ilmu lagi. Oh kawan, jangan lupa ya, like and subscribe ya. Nah, iya. Saung kelakar. Semoga sehat selalu ya.
yang mengenali Asep Lai. Ini sesepuh semua ini. Berarti boleh ini pakai alasan kali yang puasa apa kek gitu. Lagi nggak ngopi misal. Ya makanya Lagi nggak kasih ngopi. clue-clue yang memang tidak sampai ke membuka masalah itu. Ya. Seperti yang tadi saya itu kan alasan aja, nggak usah dikeluarin, Mm-mm. nggak lama kok kan gitu ya. Ya. Oh, ya udah. Ternyata lama. Ternyata lama, tapi kan yang penting nggak keluar, itu aja. Gak usah repot-repot. Iya. Cuma rumahnya lapar, bro. Enggak, kalau biasanya kalau bisa Keluarin dah. repot, tetap keluar. Harus repot-repot. Tetap keluar biasanya. Repotnya. Yang ada aja keluarin. Kayak Bang Duta, alasannya cakep, lagi tamu takut dibikinin kopi sama teh karena lagi puasa. Dia alasannya bagus banget. Maaf, jangan bikin kopi, jangan bikinin teh, gula saya lagi tinggi gitu. Diabetes. Iya, halus. Iya. Ada keluar putih. Keluar putih gimana keluar? Keluar putih juga. Dia mau kagak mau dia. Kebetulan saya puasa putih. Jadi gitu teman-teman, sahabat Saklar. Jadi ada beberapa uraian jawaban yang mungkin mewakili keresahan lah ya. Iya. Yang jelek-jelek ya di jangan diikutin lah, yang baik-baik aja jawabannya. Ada lagi yang nanya-nanya nih soal puasa, tunjuk-tunjukkan nih jadinya. Alhamdulillah udah jelas. Alhamdulillah Udah ya. Jadi pahalanya ternyata berlipat-lipat, dan yang ditamuin juga dapat pahala senilai dengan Seperti pahala Iya. puasa. ya. Nanti kalau ente puasa Senin Kamis ke rumah saya suguhin. Tuh, Jam jam berapa Mang Asep? Habis sholat johor. Habis sholat johor. Nah itu seperti yang ngasih jamuannya di siang kan, insya Allah kan yang berpuasa ini tetap para pahalanya. Namun untuk yang menyuguhkan itu dapat pula nggak pahala, sedangkan jatuhnya kan bukan di maghrib tadi ya. Di mana tuh? Yang menyuguhkan atau yang ngasih jamuan ini? Kan belum selesai. Oh belum selesai, berarti dia nggak dapat ya? Belum selesai. Oh belum. oke deh. Iya. Yang puasanya kan membatalkan. Membatalkan. Dengan mati orang tuan rumah. Oke, yang tuan rumah Iya. tetap nggak dapat Nggak. pahala puasanya ya. Oke. Berkorban jamuan aja. Tapi tiba-tiba tuan rumahnya punya ide, saya ikut puasa. Ternyata dari pagi belum makan. Masih pagi ya, pagi tadi masih bener tuh Bu. Sama-sama baru. Ya udah kita lapar bareng dah gitu. Nama itunya baru ya. Nama itunya baru. Itu sama itunya baru ya. Itu bisa kejadian kan gitu-gitu kan bisa. Nama itu aja tapi telat. Duluan Keluarin yang puasa. jamuan ntar udah mau maghrib baru keluarin jamuan. Iya, benar-benar. Oke. Jadi ada yang lagi nanya lagi nih apa nih tentang puasa sunnah. Itu kejadian ini ya, kejadian yang benar-benar ada keseharian Ada. yang bab ini kadang-kadang orang nggak ngeh lah, nggak paham secara detailnya. Jadi mudah-mudahan ini mewakili Ya. pertanyaan lah buat teman-teman. Ada lagi? Ayo, ada lagi. Mangga. Ini pelajaran ya buat kita semua yang ada Iya. di sini sama teman-teman penonton. Saklar ya. Jadi kalau puasa intinya salah satunya tadi ya kalau bisa ya jangan kemana-mana ya Bang Dori ya, jangan. Kalaupun tamu ya bentaran aja dah biar terjaga itunya. Atur ya. Silaturahmi kita. Silaturahmi. Itu mengkhawatirkannya seperti itu. Jadi menjaga niatnya lah biar nyampe puasanya. Itu teman-teman. Ada lagi? Selesai? Atau ada yang perlu ditanyakan selain Cuma mau pesen aja. puasa apa tuh? Banyak banyak teman-teman juga ya. Ini pesanan berarti ya. Iya. Senang. Ada apa namanya poin yang sangat mulia nih kawan-kawannya untuk teman-teman yang mengenali Asep Lai. Saya juga baru dapat ilmu nih ya, baru untuk mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi alangkah baiknya di sekeliling kita ada yang puasa, teman kita rekan kerja ya, usahakan habis maghrib, sebelum maghrib kita belikan makan untuk beliau. Karena tadi Pak Ustadz bilang pahalanya sama seperti kita puasa sunat seharian. Nah itu poin paling penting tuh ya, termasuk saya awam tentang agama. Alhamdulillah malam ini saya dapat ilmu baru lagi. Jadi saya akan berburu orang yang lagi puasa Nah, di itu sebelah sekeliling saya.
Jangan-jangan iya. Akhirnya kita nanyain teman-teman semua ya, puasa nggak puasa nggak? Oke kawan ya. Pahala ya. Banyak pahalanya, jadi ada 10 orang yang puasa. Padang. Makanya saya baru Banyak tahu. dia, berarti ya. Makanya saya kasih pesan ya. Pas ngeliat dompet, Banyak cukup buat 5 orang. Ya gitu ya, ngobrol-ngobrol malam ini yang temanya itu muncul di keseharian. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Penutupan kita minta doa Pak Ustadz, semoga semuanya bermanfaat ini. Kita dapat keberkahan dari nongkrong di sini. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lana barokat wa Amin. Amin ya Rabb. Terima kasih semuanya teman-teman, Pak Ustadz terima kasih. Gimana Pak David? Subscribe-nya dong biasa. Ya, alhamdulillah kawan-kawan di sahabat Saung Kelakar, jangan lupa ya support selalu channel Saung Kelakar ini, like and subscribe. Yang belum like and subscribe tolong bantu ya like and subscribe. Mohon doanya juga dan komentar ya. Yang mau bahas apa silahkan ya, karena di sini Saung Kelakar bebas ya. Ada hablum untuk hablum minallah ataupun hablum minannas ya. Semoga di channel Saung Kelakar ini menambah ilmu buat pribadi saya dan untuk rekan-rekan yang melihat YouTube channel Saung Kelakar ya. Saya ucapkan terima kasih dari saya pribadi Aseply. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya akan kembalikan lagi kepada moderator Bapak Ustadz Guru. Serius banget ya ini. Kayak apa aja. Kan mesti apa? Oke, terima kasih teman-teman. Seperti yang tadi bilang, jangan lupa subscribe, dukungannya dan lain-lain lah itu tadi. Itu saja, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.